Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, di mata kuliah keperawatan jiwa. Kali ini kita akan membahas tentang diagnosa gangguan jiwa, yaitu isolasi sosial. Sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga masih setia di rumah, ya. Ya, boleh keluar jika memang sangat penting ya. Tapi jika tidak ada hal-hal yang terlalu penting, sebaiknya tetap di rumah dan tetap jaga kondisi. Semoga wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang lainnya seperti normal kembali ya. Oke teman-teman, eh, mungkin kemarin sudah kita bahas tentang diagnosa sehat, kemudian diagnosa psikososial dari gangguan jiwa. Nah, hari ini kita akan bahas tentang salah satu diagnosa gangguan jiwa dari diagnosa keperawatan ya pastinya, yaitu isolasi sosial atau biasa dikenal dengan ISOS. Oke. Sebelumnya, teman-teman apa yang sudah diketahui teman-teman tentang isolasi sosial? Ya, di slide PDF mungkin sudah dibaca, yang sudah saya share di Skalsa. Nah, saya akan coba jelaskan tentang apa itu isolasi sosial. Ya, menurut teman-teman kalau dilihat dari isolasi sosial, ya isolasi sosial itu seperti mengisolasikan diri, ya, menyendiri dan sebagainya dari kehidupan sosial. Oke. Nah, definisi dari isolasi sosial adalah kondisi di mana orang individu itu mengalami penurunan, bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Pasien isolasi sosial ini mungkin merasa ditolak, ya. Jadi merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Definisi ini menurut Purba tahun 2008, ya. Jadi dari sisi definisi ini sudah bisa kita lihat bagaimana kondisi dari seorang individu dengan isolasi sosial ini. Nah, bagaimana etiologi dari isolasi sosial ini? Jadi pasien-pasien yang mengalami isolasi sosial biasanya dilatar belakangi oleh faktor predisposisi dan presipitasi. Ya. Nah, adapun faktor predisposisi ya kita akan bahas dulu terkait dengan faktor predisposisi atau penyebab dari gangguan isolasi sosial ini. Ternyata penyebab gangguan isolasi sosial ini bisa dimulai dari masa bayi. Nah, kok bisa? Bagaimana masa bayi itu kemudian menyebabkan seseorang itu kelak di kemudian hari bisa mengalami gangguan yang bernama isolasi sosial. Nah, ternyata di masa bayi ini kan masa-masa pembentukan, masih ingat ya teman-teman, di fase infan ya terutama fase infan ini bayi mengalami namanya fase trust vs mistrust ya, percaya dan tidak percaya. Nah, ketika seorang bayi yang belum mengenal lingkungannya, sangat tergantung terhadap orang tuanya atau siapapun yang ada di sekitarnya. Ini menjadi fase-fase yang krusial, ya, sehingga ketika masa bayi ini, si bayi ini kurang mendapatkan sentuhan kasih sayang, belayan, dan perasaan nyaman yang dia butuhkan untuk masa bayi, ini dimungkinkan akan berdampak pada fase-fase selanjutnya, ya, terutama nantinya
akan berkaitan dengan bagaimana pasien ISOS ini merespon terhadap orang lain. Nah, kenyamanan pada masa bayi inilah yang nantinya akan juga berpengaruh terhadap kenyamanan dia ketika menemukan orang lain atau bersama orang lain. Kemudian di masa kanak-kanak ya, masa kanak-kanak di sini banyak sekali fungsi perkembangan ya, terutama perkembangan sosial, perkembangan kognitif, motorik dan sebagainya. Berbagai macam perkembangan pertumbuhan secara fisik maupun mental pada masa kanak-kanak ini juga akan berpengaruh pada fase berikutnya ya. Jadi ketika fase egosentris, fase membangun kepercayaan, fase ada juga di masa oral ya, kemudian di masa toilet training, semuanya di masa kanak-kanak itu merupakan sebuah pondasi ya. Namanya pondasi itu kan harusnya kokoh ya. Ketika pondasinya itu rapuh, nantinya akan berpengaruh pada bangunan dari kepribadian si individu tadi ya. Oleh karenanya pada masa bayi, anak-anak juga harus sangat diperhatikan ya. Oke. Jadi ketika anak-anak jarang berkumpul atau jarang bertemu dengan orang lain, atau ketika bertemu dengan orang lain kemudian tidak dibarengi dengan nilai-nilai adaptasi yang lainnya. Misalnya kalau di budaya kita ya ketemu orang tua atau siapapun misalnya itu salim gitu ya, walaupun sekarang ini di zaman corona itu nggak boleh apa namanya nggak boleh berjabat tangan ya. Pada dasarnya itu sebuah budaya. Dan budaya ini memiliki nilai positif ya di masa kanak-kanak, terutama untuk membangun fungsi sosialnya. Ya, fungsi sosial. Ketika seseorang itu selalu berhubungan dengan orang lain, selalu bisa uh, bersosialisasi, ya, interdependen, hubungan saling ketergantungan dan sebagainya. Itu sangat bisa diawali dari masa anak-anak ini. Adapun fase berikutnya di masa remaja dan pra-remaja dan remaja. Ini juga akan berpengaruh pada masa berikutnya. Di masa dewasa muda juga, bagaimana seorang ketika dewasa muda mestinya sudah mulai mandiri. Tetapi misalnya karena pola asuh ketika remaja dan dewasa muda, mestinya di masa ini seseorang itu sudah mulai mandiri ya. Kalaupun ketergantungan itu dalam bentuk normal gitu ya, tidak berlebihan. Nah, misalnya di fase remaja dan masa muda terlalu tergantung pada orang tua dan kemudian orang tuanya misalnya tiba-tiba meninggal atau kemudian berpisah sehingga si anak ini mengalami ketergantungan. Kemudian trauma karena ketidakpercayaan terhadap situasi dan lingkungannya, ini juga akan berakibat pada menurunnya harga diri. Dan ketika harga diri ini menurun, akan sangat memungkinkan terjadinya gangguan pada fungsi sosialnya, sehingga individu tersebut memilih untuk memisahkan diri dari lingkungannya karena minder dan sebagainya. Ya. Kemudian di masa dewasa tengah, ya, masa dewasa akhir. Jadi teman-teman diingat kembali tugas perkembangan pada fase-fase ini. Jika tugas perkembangan secara normal tidak dialami oleh seorang individu, ini yang akan dimungkinkan akan menyebabkan gangguan isolasi sosial di kemudian hari. Nah, salah satu tanda-tandanya ya biasanya seorang yang mengalami ISOS itu ya senangnya menyendiri.
Kemudian faktor komunikasi dalam keluarga, ya. Komunikasi dalam keluarga itu sangat penting ya, teman-teman. Nah, bagaimana seorang anak membangun komunikasinya dengan orang tuanya, berbagi cerita, mengungkapkan perasaan. Karena kan pastinya setiap hari banyak kondisi di mana kita mungkin tidak bisa survive selalu ya. Dan ini pastinya membutuhkan komunikasi yang hangat, yang terapeutik, yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang seseorang secara normal ya. Komunikasi terbuka, penuh kehangatan, solutif, di mana misalnya, jika ada persoalan itu bisa dibahas bersama-sama dalam keluarga. Itu, merupakan kondisi lingkungan, terutama dari faktor komunikasi yang sangat baik untuk perkembangan, jiwa seorang anak. Nah, ini akan berpengaruh tentunya pada perkembangannya. Nah, kondisinya akan berbeda manakala faktor komunikasi dalam keluarga ini tidak berjalan dengan lancar. Ya, misalnya satu sama lain tidak saling sapa, ayah tidak mengenal kebiasaan anaknya, atau ibu tidak mengenal kebiasaan anaknya, atau sebaliknya. Ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan dari seseorang. Nah, contoh dari faktor komunikasi yang nantinya akan berakibat pada gangguan isolasi sosial, yang pertama adalah sikap bermusuhan. Nah, penting ya menanamkan sejak dini, misalnya kakak adik ya, biasanya kan kakak adik itu kadang ada aja gitu ya membuat mereka itu berebut, misalnya berebut mainan atau berebut makanan dan sebagainya. Nah, pastinya mungkin kadang mereka bermusuhan dan sebagainya. Nah, ini peran orang tua di sini sangat penting, bagaimana menanamkan ketika secara normal mungkin ada persaingan dan sebagainya, tidak kemudian berlanjut ya. Nah, jika dalam sebuah keluarga ada sikap bermusuhan, ini sangat tidak nyaman ya, sangat membuat kondisi kejiwaan dari seseorang itu menjadi tidak baik. Ya. Nantinya, sikap bermusuhan ini bisa jadi mengakibatkan seseorang kemudian menarik diri dari lingkungannya. Kemudian yang kedua, sikap mengancam, menjelek-jelekan ya, bullying ya, seperti yang kemarin-kemarin sempat terjadi ya, banyak fenomena bullying sehingga menyebabkan seorang anak itu merasa minder, merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Nah, ini akan sangat berbahaya untuk kesehatan jiwa anak. Kemudian selalu mengkritik atau menyalahkan, ya. Mengkritik itu dalam hal-hal tertentu itu baik asal disampaikan dengan cara yang benar, bahasa yang benar dan juga waktu yang tepat. Ketika sebuah kritik itu diberikan tidak memperhatikan hal-hal tersebut dan cenderung untuk menyalahkan seorang individu, nah, ini akan berakibat pada penurunan harga diri yang nantinya akan bisa menyebabkan seorang merasa minder dan akan menarik diri dari lingkungannya. Kemudian kurang kehangatan, tidak memperhatikan anak saat berbicara. Nah, ya, jadi penting sekali buat orang tua ketika berkomunikasi dengan anak itu tidak disambi, gitu ya, tidak sambil misalnya ketika berhubungan dengan anak, ngobrol dengan anak, itu matanya itu harus sama gitu ya, sejajar. Jangan kemudian kesannya itu terlalu memerintah dan sebagainya. Ya. Kurang kehangatan ini akan nantinya akan juga berakibat fatal terhadap perkembangan sosialisasi si anak. Kemudian ekspresi emosi yang tinggi ya, marah-marah. Nah, ini marah ini nanti juga kaitannya dengan perilaku kekerasan ya. Nah, ternyata faktor komunikasi di keluarga, cara mengekspresikan emosi yang tinggi, juga nantinya akan berakibat pada gangguan ISOS. Terakhir, double blind, perintah yang ganda gitu ya. Anak menjadi bingung ketika mempunyai dua pandangan yang berbeda. Misalnya dalam sebuah keluarga, si ayah punya aturan A,
ibu punya aturan B. Nah, ketika diterapkan pada anak-anak, mestinya harusnya satu kata, satu aturan. Nah, ketika ada dua aturan, bisa menjadikan si anak ini double blind, sehingga si anak menjadi bingung, dan akhirnya menganggap itu bukan sesuatu yang harus dipatuhi. Ya. Selanjutnya, faktor sosial budaya. Nah, sosial budaya ini erat kaitannya dengan bagaimana seseorang itu hidup di sebuah budaya. Kalau di kota ya, terutama di kota besar, kita kenal dengan individualismenya yang tinggi gitu ya. Nah, ini juga akan menjadi salah satu faktor penyebab nantinya misalnya seorang itu mengalami gangguan jiwa. Ya, beda kalau dengan di desa gitu ya. Nah, di desa itu kebalikannya. Karena terlalu ramah ya, sehingga kadang semua persoalan itu mudah diketahui oleh orang lain. Dan ini ada baik, ada tidaknya ya. Ketika baik misalnya jika terjadi sesuatu, itu ada respon yang positif dari masyarakat. Itu mungkin akan baik terhadap jiwa seseorang. Tapi sebaliknya, ketika sosial budaya misalnya ada satu aja orang yang mengalami gangguan jiwa di masyarakat desa, mungkin ada yang memaklumi, tapi juga bisa menjadi sebuah gunjingan. Nah, ini nantinya juga akan berakibat pada gangguan jiwa pada seseorang. Jadi sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya gangguan jiwa pada seseorang. Ya. Nah, misalnya ini penjelasannya ini disebabkan karena norma yang salah yang dianut oleh satu keluarga, seperti anggota tidak produktif, kemudian diasingkan dari lingkungan sosial. Misalnya ada yang pengangguran, tidak punya pekerjaan, sehingga orang tersebut dicap negatif dan kemudian diasingkan oleh lingkungan sosialnya. Nah, ini jadi budaya yang mestinya tidak terjadi. Kemudian faktor biologis, disinyalir ada faktor genetik atau keturunan yang merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya gangguan jiwa. Kemudian faktor presipitasi atau pencetus dari gangguan isolasi sosial. Yang pertama adalah stresor sosial budaya. Ya, terjadinya penurunan stabilitas keluarga seperti perceraian, perpisahan dengan orang yang dicintai, kehilangan pasangan pada usia tua, kesepian karena ditinggal jauh. Kemudian faktor biokimia, adanya gangguan pada dopamin, menurunnya MAO dan faktor endokrin serta viral hipotesis ya. Banyak faktor di faktor biokimia ini yang disinyalir menjadi salah satu penyebab atau pencetus gangguan jiwa isolasi sosial. Kemudian stresor biologi dan lingkungan sosial. Stresor biologi dan lingkungan sosial ini tadi kaitannya dengan mungkin tercemar zat kimia, juga di lingkungan sosial yang kurang bisa menerima individu tersebut karena perbedaan strata, kemudian perbedaan tingkat pendidikan, dan banyak sekali ya faktor-faktor di lingkungan sosial yang bisa menjadi pencetus terhadap gangguan ISOS ini. Kemudian stresor psikologis, ya stres psikologis jadi kaitannya juga dengan faktor-faktor dari perkembangan individu yang dimulai dari fase anak-anaknya. Untuk faktor sosial psikologis sendiri, nantinya puncaknya adalah berupa kecemasan yang tinggi. Ansietas yang tinggi ini akan menyebabkan menurunnya kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Adapun pohon masalah dari
isolasi sosial ini kita ketahui sebagai sebuah eh, akar dari semua gangguan jiwa itu dimulai dari terganggunya konsep diri dari seseorang, terutama di komponen harga dirinya. Ketika seseorang itu sudah mengalami harga diri rendah, nantinya dia akan mempunyai perasaan negatif, penilaian negatif terhadap dirinya. Nah, karena penilaian negatif ini, sehingga mekanisme coping dari individu itu menjadi tidak efektif dan biasanya akan memunculkan tanda-tanda misalnya memisahkan diri dari lingkungan, ya, tidak mau bergaul, menarik diri, menganggap dirinya tidak berguna dan sebagainya. Sehingga seorang tersebut berpikiran, ah buat apa berhubungan dengan orang lain, toh aku seperti ini dan sebagainya. Nah, ketika ada pikiran-pikiran negatif yang menjadi mekanisme coping seorang individu tersebut, nantinya akan memunculkan gejala isolasi sosial. Dari isolasi sosial ini pastinya individu ini jadi tidak pernah bergaul, ya. Pastinya kurang informasi, tidak bisa mengatasi masalah-masalah terutama di pikirannya, sehingga akan memungkinkan terjadinya gangguan sensori persepsi halusinasi dan juga kontrol diri yang kurang terhadap kesehatannya, terhadap fungsinya untuk menjaga stabilitas, terutama dalam hal kontrol diri. Nah, ketika kontrol dirinya ini kurang, minat dia